Qayyada Allah mengkaitkan atau perbuatan-perbuatan taat bil a'yanil awqati dengan waktu-waktu yang ditentukan. Kai la yamna'aka agar tidak mencegah engkau anha dari taat itu wujudut taswifi oleh adanya penundaan. Wa wasa'a dan Allah meluaskan alaika atas engkau al-waqta akan waktunya kai tabkilaka hissatul akhyar agar engkau memiliki waktu untuk memilih. Tadi di dalam Qatrul Gais disebutkan bahwa iradah Allah itu ada 4. Satu, iradatut ta'at. Allah menciptakan atau Allah menghendaki taat. Yang kedua, Allah menghendaki maksiat atau Allah menciptakan kemaksiatan. Yang ketiga, Allah menciptakan kebaikan atau Allah menghendaki kebaikan. Dan yang keempat, Allah menciptakan atau menghendaki keburukan. Itu adalah qada atau iradah Allah yang setiap saat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita taat, kadang kita rajin ibadah, kadang kita senang, kadang kita enggak senang. Itu selalu kita jumpai dalam kehidupan kita. Kalau kita sedang lagi rajin ibadah, karena Allah menghendaki kita mau ibadah. Kalau Allah menghendaki kita mau pergi ke pengajian, walaupun hujan der-deran, berangkat. Karena Allah menghendaki. Kalau Allah enggak menghendaki kita berangkat ke pengajian, walaupun tahu, enggak berangkat. Karena tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kehendak Allah. Kita enggak berbicara yang tiga nih. Kita berbicara tentang ketaatan yang Allah ciptakan, ketaatan yang Allah kehendaki. Ketaatan itu ada 2. Satu, ada ketaatan yang sifatnya wajib, ada ketaatan yang sifatnya sunnah. Di dalam hikam yang ke-191 ini Allah mengkaitkan ketaatan itu dengan waktu. Qayyadat ta'ati. Allah mengkaitkan perbuatan taat itu, baik itu ketaatan yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah, bil a'yanil awqat, dikaitkan dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Contohnya apa? Ketaatan yang sifatnya wajib yang Allah kaitkan dan Allah tentukan waktunya, seperti salat 5 waktu. Kasolatil mafrudati. Salat 5 waktu. Salat yang 5 waktu ini adalah ketaatan yang bersifat kewajiban. Ketaatan yang bersifat kewajiban ini seperti salat 5 waktu itu Allah tetapkan, Allah tentukan waktunya. Jadi kita salat itu ada waktu-waktunya. Qayyadat ta'ati bil a'yanil awqat. Allah menetapkan waktu-waktu untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang sifatnya wajib. Duhur, enggak sembarangan waktu, wajib. Allah ikat waktunya itu jam 12 misalkan, kita ambil yang gampang dah. Jam 12 sampai jam 3. Enggak boleh sholat duhur itu dilakukan jam 4. Seenaknya kita. Allah tetapkan waktunya.
Jadi ketaatan-ketaatan yang sifatnya wajib itu Allah tetapkan dan Allah tentukan waktu-waktunya. Seperti ketaatan dalam bentuk sholat. Asar dari jam 3 sampai jam 6. Kemudian maghrib dari jam 6 sampai jam 7. Isya jam 7 sampai jam 4. Subuh jam 4 sampai jam setengah 6, jangan jam 7 subuhnya itu. Kenapa Allah tetapkan? Kaila yamna'aka anha wujudu taswib, supaya kamu itu enggak menunda-nunda kewajiban. Datang zuhur dan kebelah jam 4 karat sholat, jadi enggak ditunda-tunda. Rahasia Allah menetapkan waktu-waktu taatan yang wajib itu supaya manusia ini enggak menunda-nunda kewajiban atau ketaatan yang sifatnya wajib. Dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan di dalam Quran surat Hud ayat 114. Aqimis sholat, dirikanlah sholat. Toropayin nahari, pada kedua sisi siang. Kedua sisi siang itu berarti pagi dan sore. Pagi subuh, sore maghrib. Berarti dirikanlah sholat toropayin nahar pada dua sisi siang. Sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat duhur, subuh, asar. Nanti akhir daripada siang itu masuk ke maghrib. Toropayin nahar itu adalah sholat subuh, sholat duhur, sholat asar. Wadul paminal laili, dan permulaan malam. Permulaan malam itu sholat maghrib, sholat isya sampai subuh. Dirikanlah sholat yang 5 waktu itu sesuai dengan ketentuan waktu yang Allah tetapkan. Toropayin nahar wadul paminal lail. Kenapa dan apa rahasia Allah mengikat ketaatan yang bersifat wajib atau sunnah itu dengan waktu? Likaila yamna'aka anha wujudu tasib, supaya kita itu tidak menunda-nunda. Misalkan ibu sedang menyusui atau ibu-ibu lagi ada halangan, seminggu dia nggak puasa karena memang ada halangan sara, lalu punya utang seminggu. Nah, utang itu jangan ditunda-tunda, nanti sampai ketemu lagi Ramadan. Sebab itu kalau ditunda-tunda nanti akan numpuk, ketemu waktu numpuk. Jadi intinya Allah mengkaitkan dengan waktu-waktu itu supaya kita tidak menunda-nunda kewajiban atau hal yang sifatnya sunat. Yang kedua, Allah perluas. Wa wasa'a alaikal waqta. Allah memperluas waktu kewajiban yang tadi sudah diikat oleh waktu itu, diluaskan oleh Allah waktunya. Dari mana kita bisa melihat waktunya luas? Dhuhr Allah tetapkan jam 12 sampai jam 3. Kita butuh untuk melaksanakan sholat duhur itu 5 menit. Tapi Allah beri waktu 3 jam. Itu yang dimaksud dengan wawasa'a. Setelah Allah tetapkan waktu-waktunya, yang tujuannya Allah ikat kewajiban-kewajiban atau yang sunnah-sunnah itu, ketaatan yang sifatnya wajib atau sunnah diikat oleh waktu, tujuannya supaya manusia tidak menunda-nunda. Kalau sudah datang waktu, maka dia kerjakan pada waktu itu. Wa wassa 'alaikal waqta, Allah meluaskan waktunya, kaitam laka hissatul akhyar, supaya engkau memiliki waktu untuk memilih mana yang lebih afdol. Waktu sholat itu ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiari, ada waktu jawaz, ada waktu karohah, dan ada waktu darurat. 5.
Kalau darurat masih ada waktu, cuma nggak cukup waktu itu kalau dipakai sholat nggak cukup. Misalkan sholat zuhur atau sholat asar, begitu baru 2 rakaat sholat asar itu udah masuk maghrib, itu waktu darurat, waktu haram, itu nggak boleh. Tapi kalau masih ada waktu, misalkan 10 menit atau ya 10 menit lah. Kalau 10 menit kita kan sholat 5 menit. Begitu sholat selesai masih ada waktu 5 menit. Itu karohah. Artinya karohah itu upayakan jangan dilakukan di situ. Sisanya jawaz, ikhtiar, fadilah. Fadilah sama nggak dengan awal waktu? Tidak. Kalau awal waktu mah begitu azan langsung kita sholat. Awal waktu. Sebelum waktu kita udah wudu, udah pakai baju siap-siap. Sebelum waktu kita udah nunggu di musola. Datang azan, selesai azan, sholawatan sedikit sholat. Itu awal waktu. Beda dengan waktu fadilah. Waktu fadilah itu kalau waktunya ada 4 dibagi 4. Misalkan zuhur punya waktu jam 12. Berarti ada berapa rentangan zuhur itu? Jam 12, 1, 2, 3. 3 jam kan? Diambil dulu waktu darurat. Yang tadi waktu darurat itu nggak cukup untuk sholat. Kemudian waktu karuhah ada waktu kira-kira 15 menit. Jadi diambil waktu karuhah dengan darurat 15 menit. Berarti 3 jam itu diambil 15 menit. Berapa? 2 jam 45 menit. Nah, 2 jam 45 menit dibagi 3. Fadilah, tadi ikhtiar dan jawaz. Berapa tuh 2 jam dibagi 2 jam 45 menit dibagi 3? Berarti kalau kita sholat duhur itu jam 12.45 itu masih masuk waktu fadilah. Apa namanya? Baiknya sih di awal waktu. Tapi kalau kita sholat itu jam 12.45 itu masih dapat waktu fadilah. Lewat jam 12.45, jam 1 itu masuk ke waktu ikhtiari, waktu pilihan. Kita lagi dagang, udah jam 1, pilih antara dagang dengan sholat. Sebaiknya dipilih waktu sholat itu daripada dagang. Tambah 45 menit masuk ke waktu jawaz. Jawaz boleh dilakukan. Nah, kalau zuhur, asar, isya, subuh itu berlaku waktu-waktu yang 5 tadi. Fadilah, ikhtiari, jawaz, karoha dan darurat. Kecuali maghrib. Kalau maghrib mah antara fadilah, ikhtiari dan jawaz jadi 1. Kalau maghrib itu jam 6 sampai jam 7. Ambil aja waktu karohanya 15 menit. Berarti berapa? Taruhlah jam 6.45. Kalau kita sholat jam 6.30 itu masih waktu fadilah. Pan orang menyahuna awal waktu. Begitu Allahu Akbar, langsung kita salawatan sunnah qobliyah. Ngelihat cuaca nggak segelap, padahal 6:30 kene. Ieu can datang ya imam ya. Waduh, kumaha ya? Salat bagaimana salat ini sampai begitu kemalaman ntar nih. Patokannya itu waktu. Kalau 15 menit lagi masih ada, belum masuk ke waktu karohah dan darurat, itu masih dalam waktu fadilah. Kena maghrib mah fadilah, ikhtiar dan jawaz jadi 1. Bermula di situ dan berakhir di situ sama. Sampai saya juga lagi belum ketemu mah. Dulu lebaran saya bawa kambing buat kurban ke Abah Uci.
Nah, begitu malaman takbirnya itu kumpul kabeh keluarga abanto abaja kumpul. Guys, ulah bakal pulang. Buka di dia. Makanlah kita. Dan nungkul aja. Eta geus jam genep setengah genap. Abu Ci masih ngerokok. Kurang mah geus ieu geus gelisah, ieu geus poek masih bangunna tenang-tenang bae, ieu buru-buru ya. Timbul urang teh suudon pancenah ieu urang kudu awal waktu tapi ieu geus setengah 7. Tenang bae ngerokok. Encan kapanggih ku saya, encan kapanggih. Nah jo boga suudon teh ya. Pancenah ieu pesantren salat ieu geus poek ke hak salat. Ternyata atau memang teu jauh-jauh ieu. Dina sapinah oge aya ternyata khusus untuk maghrib mah eta fadilah jeung ikhtiari jeung jawaz ngahiji. Jadi lamun salat jam setengah 7 eta masih fadilah keneh. Allah ngasih waktu dan Allah memperluas waktu itu kita maksudnya itu kayak tabkilah ka hissatul ihyar supaya kita punya waktu memilih. Allah memberikan wewenang kepada kita untuk memilih waktu. Idealnya itu sholat itu yang sempurna, 1 berjamaah, 2 di masjid, ya kan? Kemudian ketiga khusyuk. Idealnya kan begitu. Sholat lamun teu di awal waktu masuk karena fawailul lil musallin. Naon dalilna? Pas'au ila dzikrillah. Pan itu mah ayat kaitannya dengan salat Jumat. As-sholatu ala waktiha. Salat itu pada waktunya, bukan pada awal waktu. Sehingga kalau orang itu salat itu jam 1 salat dhuhur, eta kaasupkeun kana fawailul lil musallin. Lain kadinya lain kadinya. Jadi dijelaskan tergantung aya di makom mana eta teh. Anu kos kitu teh aya di makom mana. Lamun jalamana geus di makom wusul, geus di makom arif tak engke ieu. Naon sebabna? Sebab kalau orang yang udah ada di makom wusul dia diam geraknya itu bukan oleh nafsu. Oleh nafsu, tapi bukan oleh nafsu oleh nafsu amarah, bukan oleh nafsu lawamah, bukan oleh nafsu mulhamah, tapi geraknya orang yang sudah usul itu oleh nafsu mutmainnah, sehingga dia tergantung bagaimana keteg hati. Kayak tadi tuh masalah dia Muhammad, orang lapar, sanggung geus aya, datang waktu sholat. Sholat dulu atau makan dulu? Itu mah tergantung di mana makom kita adanya. Kalau kita udah ada di makom usul atau salik, baru bagaimana kata hati kita. Kalau kita masih berada di makom awamil mukminin dan kita pada umumnya dikendalikan oleh nafsu, cek nafsu teh dahar heula. Laju ngadalil nafsu teh pinter nafsu ge ngadalil. Mandingan keneh dahar ingat salat daripada salat ingat dahar. Ingat dahar heula. Cek nafsu. Sehingga kalau kita orang yang ada di bawah salik, apalagi belum sampai kepada wasil atau ma'rifatullah, bukan itu yang kita cari. Tapi ini hikmah yang ke-191 ini berbicara untuk orang-orang yang udah wasil. Dia mah melihat yang intinya dulu, khusyuk. Khusyuk. Kalau dia berpikir, kalau saya makan dulu kenyang, maka saya nggak ingat nasi. Saya nggak ikat ngelapar, lapar saya nggak terganggu, maka saya sholat lebih khusyuk, maka dia makan. Pan kita malain, begitu makan kenyang, malas kita tiduran. Sholat kekenyangan bukan khusyuk, ngap, kekenyangan perut lain, karena makomnya lain. Tapi kalau yang udah makomnya udah khusyuk mah, dia akan berpikir
kira-kira itu mengganggu, maka dia akan buang itu. Kalau saya sholat dulu itu akan mengganggu saya, maka saya makan dulu. Baru sholat, supaya sholatnya itu sempurna, ada kehusuan. Karena kalau orang yang sholatnya hatinya nggak hadir, itu seperti jasad tanpa ruh. Jadi lamun orang sholat pikiran ke mana-mana, sama dengan jasad tanpa ruh. Jadikan nafsu ini pertimbangan. Kalau nafsu itu lebih cenderung ke situ, berat untuk ke sini, maka ambil yang lebih berat. Kan gitu kemarin. Kalau kita itu cenderung ke sini, nafsu kita, keinginan kita cenderung ke sini, tinggalkan yang nafsu kita pengen, tapi ambil yang nafsu kita malas, yang nafsu kita berat. Itu untuk orang yang dalam awamil mukminin, yang belum salih, belum kenal dengan Allah. Kenapa? Karena dia lebih banyak dikuasai oleh nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu mulhamah. Dia lebih banyak dikendalikan oleh nafsu, sehingga apapun yang dia kehendaki selalu berhubungan dengan kesenangan dan kenyamanan diri. Dia sholat, pengen surga. Emang surga itu untuk apa? Kenyamanan diri. Berarti nafsu. Jangan dikira itu bukan nafsu, pengen surga itu. Sholat, pengen diberikan pahala oleh Allah. Pengen, zikir aja mah lebih-lebih. Ini lagi kita berbicara soal akhirat, itu kita bingung, masa sih nafsu? Kebanyakan nafsu makan dengan diri. Cuma kalau kita itu pengen yang bersifat akhirat, kesenangan, kenyamanan yang bersifat akhirat, itu disebutnya nafsu yang tersembunyi. Sulit itu untuk membedakan antara nafsu dengan ruh itu. Tapi kalau yang dunia mah udah jelas nafsu. Segala apapun yang bersifat duniawi itu nafsu. Nafsu yang terlihat. Ketaatan yang bersifat wajib atau yang bersifat sunnah, Allah kaitkan dengan waktu. Maksudnya apa? Rahasianya untuk supaya kita tidak menunda-nunda ketaatan itu, baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunnah. Lalu Allah meluaskan waktu supaya apa? Supaya kita punya waktu untuk memilih mana yang lebih khusyuk. Sholat di masjid nggak khusyuk karena ramai banyak anak kecil. Sholat di rumah nggak khusyuk, coba milih mana tah? Sholat di masjid nggak khusyuk, sholat di rumah nggak khusyuk, pilih mana? Pilih di masjid. Ayah bagusna hari di imah makan temenang pabila masjid. Senajan sarwa-sarwa awa husu ngan ayah padilah masjid yang imah. Lamun masjid makan baitullah. Hari imah mah lain, emang orang manggon orang cicing. Lamun kieu mah ya salat di masjid berjamaah rame loba budak henteu husu. Aju salat di imah sorangan husu. Tah lamun jelema anu enggeus sampai di makom makrifat atau makom wasil di rumah. Ya engker maca ieu rada aya saeutik ieu tah, pausan. Pengersa lamun salat encan orang ke masjid. Di itu tuh. Oh, kemudian iya lebih dia bersenang dengan Allah ketika di kamar dia sendiri. Maka dia lebih memilih sholat di kamar sendirian daripada sholat berjamaah rame. Kayak lamun geus wayah tausiah baru ke sana. Eta lamun urang teu maca ieu mah, urang aya seudon eta. Pancerna ieu ahli Allah, urang mah disuruh berjamaah, mah mah di imah bae. Kejawab ya pertanyaan eta. Itu jangan diikutin, jak kelas orang mancan nyampe wasil. Kita mah masih awamil mukminin kita mah. Kita itu harus berjamaah, harus ke masjid. Kalau orang yang udah wasil mah dia bagaimana kata hati dia, karena dia mah bukan lagi diatur dan dikendalikan oleh nafsu mutmain, oleh nafsu amarah, oleh nafsu lawamah, oleh nafsu mulhamah, tapi dikendalikan oleh nafsu mutmainah. Apapun kata dia itulah yang diikuti.
Jadi ini kita berbicaranya nafsunya nafsu kelasnya makomnya makom wasil ini. Kira-kira begitu kesimpulannya. Hadis yang ke-192, alima qillatan hud wallahu alam bissawab.